Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Kita lanjutkan, kalau enggak salah sampai mana ya? Wa in takfuru ini, wa in takfuru ya. Ya, habis itu dah. Wa in takfuru, apabila engkau tidak percaya, fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ini adalah penutup ayat. Apabila engkau tidak percaya, maka sesungguhnya adalah milik Allah apa saja yang ada di langit dan yang ada di bumi. Apa hubungannya orang tidak percaya, kemudian langit bumi segala isinya adalah milik Allah? Ya, artinya kalau kamu nggak percaya, ya udah, aku juga nggak butuh kamu kok, aku kasih sendiri. Iya, saya juga punya sawah 100 hektar kok. Iya kan? Jadi di sini Allah menyombongkan dirinya sendiri sebagai pemilik langit bumi dan sisinya. Kalau nggak nurut ya udah, nggak ada masalah. Juga kalau kamu nurut juga tidak menambah kerajaanku semakin besar kok. Ya, kalau kamu tidak nurut juga tidak membuat kerajaanku semakin kecil, enggak. Gitu. Wa kana Allahu ghaniyyan hamida, dan Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, dan milik Allah lah apapun yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wa kafa billahi wakila, cukup Allah sebagai wakil. In yasha yudhibkum, apabila Allah berkehendak, bisa saja mematikan kamu semuanya, dimatiin semua kamu nih. Ayyunas, wahai manusia, wa ya'ti bi akharina, lalu Allah bisa bikin makhluk yang lain. Ya, jangan macam-macam kau ya, nuntut naik gaji segala macam, banyak ulah. Ya. Ku pecat hari ini dan besok juga ngantri orang minta kerja sama saya, kata bos segitu bilang. Sama nggak gitu? Ya begitulah gayanya. Seperti itu, ada buruh banyak macam-macam, ini naikkan gaji segala macam, tambahan tunjangan segala macam, kata bosnya. Ya udah, kalau nggak ngerti udah silakan keluar. Besok juga aku bisa datangkan lagi buruh yang lebih hebat dari kamu. Jadi bahasa semacam itu adalah bahasa keseharian kita. Gitu ya, seseorang itu banyak ulah ya, banyak menuntut. Wa yati bi akharina, ada lagi wa yudhibkum wa yati bi khalqin jadid. Di ayat yang lain, dan Allah akan bikin makhluk yang baru lagi, yang lebih nurut daripada kamu semuanya. Wa kana Allahu ala dzalika qadira, dan untuk melakukan itu Allah maha mampu, apa saja Allah bisa melakukannya. Fahuwa subhanahu, dan maka Allah maha sucilah Allah. Id yusihim bitaqwahu, ketika Allah mewasiatkan, memesankan kepada mereka supaya bertakwa kepada Allah. La ya'nihi fi syai'in wala yadurruhu fi syai'in. Ini bukan berarti dengan ketakwaan kamu nanti Allah nambah kaya, atau kalau tidak nurut Allah juga merugikan Allah. Enggak ada urusan dengan untung dan rugi. Ya, yang ada adalah Allah sebagai pemilik langit bumi dan sisinya menyuruh kamu untuk bertakwa. Bukan berarti supaya nanti Allah lebih kaya lagi gitu ya, enggak juga, enggak ada urusan itu. Ya, saking sayangnya Allah kepada kamu kok. Semuanya difasilitasi. Lalu kita disuruh ini, dilarang ini. Ini Allah bikin aturan tuh bukan untuk Allah, untuk
kita sendiri, untuk kamu sendiri. Ya seperti orang tua juga sama kok. Biaya anak sekolah sampai biaya ratusan juta sampai miliaran. Iya, mau sekolah ke Amerika berapa setiap bulan kirim transfer ke Amerika buat anaknya. Iya, 300 juta setiap semester. Lalu setelah anak itu selesai kuliah terus pinter, orang tua minta enggak? Yang pinter siapa? Lah ya Allah juga gitu nombok kok. Allah malah nombok. Ya nggak mau ya udah. Ya ngantil serok beli ya. Terus ya. Persilakan ya udah. La yani fi syai'in wa la yadurru fi syai'in ala yasma'una al-wasiyata, apakah engkau tidak mendengarkan wasiat Allah, wa an yakfuru, dan ketika engkau tidak percaya, fa inna kufrahum lan yanqusa min mulkihi syai'a, ya, atau la yunqisa min mulkihi syai'a, kalaupun mereka kekafiran mereka tidak mengurangi sedikit pun dari kerajaan Allah ini. Fa inna lillahi fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah tidak butuh sama kamu kok. Allah nyuruh ini, mau nurut silakan, kau juga udah, Allah nggak butuh kok. Siapa yang butuh? Ya kita orang tua dengan anak yang butuh siapa sih? Anak yang butuh. Dia masih minta duit segala macam, nggak nurut, ya nggak urusan. Mungkin aku butuh sama kamu. Iya, saking sayangnya orang tua, ya sudahlah. Ya, bahkan kadang-kadang orang tua nombok segala-galanya. Makanya saya juga kadang-kadang nggak ngerti juga ya. Apalagi sama Allah yang nggak kelihatan mata ya. Jasa orang tua. Sebesar apa orang tua membiayai anaknya. Dari melahirkannya, sampai nyusuinya, nyebokinya, ngebedonginya, dan sebala-galanya. Kok masih banyak anak yang durhaka sama orang tuanya? Ya mungkin dia tidak sadar bahwa dulu dia nenek nyusu sama ibunya. Tapi minimal kan dia tahu. Di kanan kirinya banyak bayi yang nyusu sama ibunya. Dia juga pernah bayi kan paling tidak. Dan bayi kan nggak bisa sebok, yang nyeboknya ibunya. Sekalipun dia lupa, ya kan masih kecil, masih bayi, nggak ingat dicebokin oleh ibunya tuh. Ya minimal kan dia tahu. Tapi kok dengan masih banyak kita lihat anak, bahkan semakin bertambah anak durhaka orang sekarang. Ini yang sering-sering muter film Malin Kundang lagi nih. iya biar ada takutnya gitu. Seperti itulah kira-kira. Nah, Allah juga semacam itu, ya. Kok kenapa jadi nggak percaya? Ya udah. Itu. La yunqasa min mulkihi syai'a fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwa qadirun ala an yudhiba bihim. Allah mampu untuk mematikan mereka semuanya, menghabisi semuanya. Lalu Allah bikin makhluk yang baru lagi. Wa yastabdilu qauman ghairuhum, dan Allah bikin umat yang baru lagi. Mereka matiin aja semuanya, Allah juga bisa. Mati udah gampang kok mati mereka. Satu kali gencot aja tsunami matinya ratusan ribu kok. Betul nggak? Dengan gempa aja yang mati sekian juta. Oh iya. Allah nggak sulit untuk ngabisin mereka itu. Bisa Allah. Nggak sulit kok. Lalu setelah mati Allah bikin yang baru lagi. Sing cungre bangir-bangir bersempuk kayak sira. Iya, hidungnya yang mancung-mancung, tidak pesek kayak kamu itu. Iya, yusihim innama huwa yusihim bittaqwa lisalahihim. Jadi semata-mata
apa yang Allah wasiatkan kepada mereka untuk bertakwa itu adalah untuk kepentingan mereka sendiri. Allah nggak punya kepentingan semacam ini. Ya, walisalahi halihim, dan untuk kepentingan keadaan mereka sendiri. Wa biqadri ma yuqarriru Islam karomatal insan, sesuai dengan kadar apa yang ditetapkan Islam mengenai karomatul insan, kehormatan manusia ala Allah, wa takrimahu ala kulli ma fil ardi, dan manusia dimuliakan oleh Allah di atas semua makhluk yang ada di bumi, wa kullu man fil kauni, dan atas makhluk yang ada di alam semesta termasuk malaikat, jin, setan, iblis, semuanya itu adalah statusnya di bawah manusia. Manusialah makhluk Allah yang tertinggi, yang terindah, dan yang paling dimuliakan, dan semuanya harus tunduk semua pada manusia, harus hormat semuanya itu. Biqadri ma yuqarriruhu wa annahu 'ala Allah hina yakfuru bihi, dan termasuk juga keputusan Allah bahwa sekalipun dalam keadaan kufur, tidak percaya, wa ya'tu wa yatajabbaru, kemudian sombong, kemudian cemburu dan sebagainya, wada'i khasa'isa al-uluhiyah, bahkan ada juga manusia yang mengaku punya sifat-sifat khusus ketuhanan, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Iya, saya nggak tahu ya, mana yang lebih jahat sih, orang yang mengaku jadi Tuhan atau orang yang membolak-balikkan Al-Quran untuk kepentingannya diri sendiri? Mana yang lebih jahat? Jawab dong. Iya, mengaku jadi Tuhan, ya, atau membolak-balikan Al-Quran untuk kepentingannya sendiri, ya, untuk cari jabatan, cari duit, cari kekuasaan dan sebagainya dengan menggunakan Al-Quran. Mana yang lebih jahat? Nah, itulah persoalannya. Ya, yatajabbar wa yadai khasa'is al-uluhiyah bighairi haqqin, fahadhihi kafa, ya, kafa untilka fi tasawwur islami, sudah bisa menjadi satu persepsi Islam yang benar. Kafi haqiqatil amr, lalu pada hakikat yang sebenarnya, wal waqi' kadzalika, dan dia bisa berbicara seperti itu. Wa yakhtimu hadza taqib ini diakhiri, ya, dengan kata akhir. Taqib itu penutup ayat, ya. Setiap ayat ditutup namanya taqib. Bitaujihil qulub at-tami'ah, memberikan pengarahan kepada hati manusia yang punya harapan. Fid dunya wahdaha, punya harapan, cita-cita di dunia saja. Diarahkan ila anna fadlallah awsa, bahwa anugerah Allah lebih luas dari apa yang dibayangkan oleh mereka. Dan yang perlu diketahui, apapun yang mereka inginkan, kenikmatan apapun yang Allah berikan kepada mereka, pada kita semuanya ini, tentunya yang bisa kita imajinasikan selalu berkaitan adalah, atau tidak jauh dari apa yang pernah kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang pernah kita rasakan, yang pernah kita raba, yang pernah kita cium, yang kita endus baunya, keharumannya, kenikmatan semuanya. Allah telah menjanjikan bagi mereka yang beriman dan bertakwa, Allah bakal memberikan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah terfikirkan oleh kamu, di luar kemampuan pikiranmu berimajinasi tentang kenikmatan yang dapat engkau dapat, itu. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah engkau dengar, dan tidak pernah matamu melihat, dan tidak pernah terpikirkan oleh hatimu. Allah sudah siapkan, a'dadna li'ibadi salihin, Allah sudah siapkan untuk hamba-hambanya yang saleh kenikmatan yang luar biasa, yang sementara ini
engkau tidak mampu mengimajinasikannya. Pokoknya kenikmatan yang luar biasa. Jadi artinya sesungguhnya janji-janji Allah tentang kenikmatan surga bidadari itu sebetulnya hanya untuk memancing imajinasi Anda sesungguhnya. Tidak real seperti itu. Kalau kita real, bayangkan Allah janjikan wahurun ain, ya, maksuratun fil khiyam, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dan mereka mendapatkan bidadari yang terkurung dalam kemah-kemah. Apa menariknya kemah? Iya, ya itu kan karena zaman itu belum ada hotel, belum ada penthouse. Ya kalau di kemah enak banget ngereboknya tuh. Hotel aja digerebek. Iya, jadi artinya bukan kita mengatakan bahwa tidak demikian. Itu mengundang kita untuk berimajinasi. Ya silakan Anda, sehingga memberikan dorongan motivasi kita untuk lebih semangat beribadah, meningkatkan pengabdian, ketulusan kita dan sebagainya. Boleh-boleh saja, tetapi juga jangan dijadikan sebagai tujuan imbalan itu. Ya, nanti akhir ujung-ujungnya kepada agama cinta juga dari ujung-ujungnya. Bahwa apapun yang kita lakukan kalau tanpa cinta, ya artinya sekedarnya saja. Hanya sekedar membebaskan tugas dari kewajiban saja. Gitu. Wa fi istita'atil ladzina yuqassiruna hammahum 'ala dunya, dan juga dalam kemampuan mereka orang-orang yang terbatas bercita-cita hanya di dunia saja, an yatatala'u bi ambarihim, untuk memandang lebih jauh lagi dengan mata hati mereka, pandangan mereka, wara'aha, di belakang itu, setelah dunia ini, wa ayyamalu fi khairi dunya wa khairil akhirah, dan diharapkan mereka lebih jauh berharap, bercita-cita ingin mendapatkan kebahagiaan bukan hanya di dunia, tapi dari dunia sampai akhirat. Itulah kira-kira. Udah cukup itu aja ya. Nggih, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini baru saja kita simak kajian kitab Fidrail Quran untuk Kamis 17 Februari 2022. Segala bentuk pembangkangan dan juga ketaatan makhluk pada Allah tidak berpengaruh baginya, karena sesungguhnya kebaikan dan keburukan itu akan kembali kepada makhluk itu sendiri. Dan kita mudah-mudahan tidak berada dalam kondisi seperti ini, karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tetap akan membimbing kita.